Baik teman-teman, saya lanjutkan. Cara yang kedua untuk metode fixed cost dan variable cost. Jadi fixed cost ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa itu biaya yang tidak akan pernah berubah. Mau tamunya banyak, mau tamunya sedikit, tetap biayanya sama. Harganya tidak akan pernah berubah. Jadi contoh seperti tadi biaya sewa bis, kalau kita pakai itu harganya 2 juta, berarti itu si penyedia jasa, si pembuat paket wisata ini, paket tur ini, dia harus bayar ke perusahaan sewa sewa bis ini harganya 2 juta. Mau orangnya 5 ke, mau 10 ke, 15, mau 20, tetap harganya tetap kita harus bayar 2 juta, tidak akan berubah. Jadi itu adalah biaya fixed cost, biaya fixed cost yang harus kita bayar kepada perusahaan penyedia jasa transportasi ini. Jadi orangnya mau berubah sedikit, mau sedikit mau banyak, tetap harga yang sudah dikeluarkan seperti apa ya, itu harus kita bayar. Sedangkan variable cost yaitu biaya akan berubah tergantung banyak dan sedikitnya tamu yang datang. Contoh di sini biaya makan, untuk kita satu kali makan ke restoran itu biayanya 50.000. Jadi kalau 50.000 ini kita kita bawa tamu, contoh 11 orang. 11 orang pasti biayanya beda dengan biaya kita bawa tamu 15 orang. Jadi 50.000 ini itu yang akan kita penyedia sebagai penyedia jasa tur ini, bayar kepada restoran itu 5.000 per orang. Kalau kita bawa 11 orang, kita harus bayar ke restoran itu 550.000. Kalau orangnya banyak 15 orang, kita bayarnya 750.000. Jadi harganya berubah-berubah tergantung jumlah banyaknya tamu. Jadi itu yang masuk dalam variable cost. Jadi harga-harga itu bisa berubah tergantung banyak dan sedikitnya tamu yang kita bawa. Jadi itu kita harus hitung biaya yang kita bayar kepada perusahaan penyedia jasa ini berapa. Seperti itu. Juga dengan itu juga berlaku dengan tiket pesawat dan biaya-biaya lain yang akan kita pakai di variabel komponen itu. Komponen-komponen apa yang kita pakai seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti masukkan mana yang fixed cost, mana yang variable cost, harganya berapa. Seperti itu. Oke, yang berikut saya jelaskan tentang FOC, pemberian FOC atau free of charge. Free of charge ini contoh begini. Kita akan bikin paket wisata, Kupang City Tour, paket wisata Kupang City Tour. Di dalam paket wisata ini kita akan pemberian FOC. Kalau kita tawar ke sekolah-sekolah atau para tamu, kalau mereka mereka sampai 10 orang, kita kasih gratis satu. Jadi 9 orang saja yang bayar, yang satu free. Kalau sampai 10, kalau tidak sampai 10 tetap harganya normal, tidak ada FOC seperti itu. Jadi contoh 10 orang dapat gratis satu. Jadi kalau mereka datang 20 orang, berarti mereka dapat gratisnya dapat 2 orang, dua gratis, free of charge. Seperti kita beli baju, beli 2 dapat 1, beli 5 dapat 1. Itu yang kalau di paket wisata ini namanya FOC atau free of charge. Nah, ini adalah cara perhitungan free of FOC. Jadi kadang-kadang orang bikin menarik paket dengan harga modelnya seperti ini. Jadi model beli 10 dapat 1, beli 20 dapat 2. Tapi cara hitungnya yaitu sudah sama, yang 10 orang itu sudah diakomodir. Sudah harganya sudah terakomodir semua. Jadi contoh 10 dapat 1, 9 orang yang bayar, tapi 9 orang ini bayar kasih yang 1 orang yang free tadi itu. Jadi contoh di sini FOC untuk 5 orang. Jadi kita kita sediakan ini satu paket. Paketnya itu restoran. Di restoran ini beli 5, beli 6 dapat 1. Jadi beli 6 dapat 1 atau beli 5 dapat 1. Jadi 6 orang yang makan, tapi 5 orang. Jadi tadi yang 10 itu bukan 9 orang, tapi 10 dapat 1. Artinya mereka 11 orang. 20 dapat 1, berarti 22 orang.
Seperti itu. Jadi contoh di sini biaya makan untuk per paket itu, satu paket per orang itu harganya 100.000. Biaya makan untuk 6 orang, 100.000 dikali 6 orang 600.000. Jadi kita kasih sharingnya itu, jualannya itu 5 dapat 1. Jadi 6 orang dapatnya 6 orang boleh makan. Jadi ini perhitungan untuk 5 orang. 5 orang ini mereka yang tanggung beban untuk 600.000 yang harga itu tuh. Kalau 6 orang makan harganya 600.000. 600.000 ini dibagi ke 5 orang tadi. Jadi 600.000 dibagi 5 totalnya 120.000. Jadi satu orang bayarnya 120.000. Satu orang bayarnya 120.000. Untuk satu kali makan 6 orang ini. Jadi itu ada cara perhitungan FOC-nya, free of charge tadi. Jadi sama dengan ini, orang beli paket wisata yang paket wisata dengan jumlah 17 orang dengan 2 FOC. Ada 33 FOC. Jadi 17 orang dapatnya 18 orang. Jadi ini cara biaya keseluruhan untuk 18 orang selama 3 hari adalah 90 juta. Sudah termasuk profit dan pajak dan biaya yang harus dibayar oleh setiap anggota asosiasi itu berapa. Oke, baik, ini ada yang tadi saya jelaskan bahwa ini ada salah satu contoh pemberian FOC atau free of charge. Jadi contoh kasus ini adalah anggota-anggota asosiasi, mereka melakukan pembelian paket wisata, perjalanan wisata ke beberapa daerah selama 3 hari dengan biaya pribadi. Jadi perjalanan mereka adalah 17 orang. 17 orang ini, 2 orang ini sudah termaksud dua orang free, 2 orang itu free. Yang pesan dengan pendamping dengan pemesan paket ini. 17 orang semua kru, ditambah lagi 1 orang TL. TL ini dari dari si biro perjalanan wisata ini yang mendampingi tur ini berjalan. Jadi 1 TL ditambah dengan 2 orang dari perusahaan. Jadi total perjalanan adalah 18 orang. 18 orang yang jalan ini dibebankan kepada 15 orang. Jadi belinya harga total keseluruhan perjalanan mereka yang mereka harus bayar selama 3 hari ini adalah 90 juta. 90 juta untuk 18 orang. 18 orang sudah termasuk 2 orang yang free tadi, FOC tadi, dengan 1 orang tour leader dari perusahaan penyedia jasa atau biro tour and travel. Jadi dibebankan dari 18 orang ini 3 orangnya sudah FOC, sudah termasuk FOC. Yang bayar ini adalah 15 orang. 15 orang ini yang bayar. Jadi total keseluruhan 90 juta tadi dibagi dengan 15 orang peserta adalah 6 juta per orang. Jadi dari 15 orang ini mereka harus bayar per orang itu 15 juta untuk membiayai mereka punya perjalanan, ditambah dengan 3 orang free tadi. Yang TL dengan 2 orang dari perusahaan yang mendamping dengan pemesan paket ini. Seperti itu. Ini adalah contoh perhitungan FOC.